Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib telah menetapkan putusan. Ia akan menyerang penduduk Syam. Ia lazimkan penduduk Syam untuk bayat dan tunduk. Al-Hasan bin Ali berkata, "Ayah, jangan lakukan ini. Karena hal ini mengakibatkan pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Dan membuat jurang perselisihan di antara mereka." Namun Ali tidak menerima saran putranya. Ia sudah membulatkan tekad untuk menyerang Syam yang tidak tunduk. At-Tabari, Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk. Ini adalah nasihat kedua yang dilontarkan Al-Husain kepada ayahnya. Sebelumnya ia menasihati ayahnya agar tak menggerakkan pasukan menuju Basrah, agar tidak terjadi perang saudara. Namun Ali tetap melakukan apa yang ia pikirkan. Terjadilah perang Jamal. Sekarang Ali menggerakkan pasukannya menuju An-Nahilah, sebuah daerah di dekat Kufah. Di sana pasukan akan berhimpun dengan pasukan Basrah yang dipimpin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sana mereka serentak bergerak menyisiri sungai Efrat menuju Siffin. Di pihak lain, Muawiyah juga telah bergerak bersama pasukannya menuju Siffin. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Yang perlu dicatat, sampai pada kondisi ini kedua pasukan tidak berkeinginan untuk berperang. Para sahabat adalah seorang yang sangat mengetahui betapa mahalnya darah seorang muslim. Sehingga pergerakan pasukan ini tidak ditujukan untuk saling bertumpah darah. Bukan untuk saling berperang dan menaklukkan. Mereka tidak mau apa yang terjadi di Perang Jamal terulang kembali. Hal ini tak akan dipahami oleh mereka yang tidak mengenal para sahabat Nabi. Seperti para orientalis dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka tidak memahami bagaimana takwa para sahabat. Bagaimana persaudaraan di antara mereka. Bagaimana keinginan mereka untuk islah. Bagaimana kecintaan mereka pada kebaikan. Para orientalis tak akan mampu merenungi bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi, saat dipersaudarakan oleh Rasulullah. Mereka tak akan mengerti bagaimana itsar, mendahulukan dalam kebaikan, di tengah para sahabat Muhajirin dan Ansar yang dipuji Allah dalam surat Al-Hasyr. Para orientalis dan orang-orang yang sejalan dengan mereka dengan cepat bertanya, bagaimana bisa pasukan digerakkan tapi tidak ingin berperang? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, lebih dari satu orang dari pasukan Muawiyah mengatakan, mengapa engkau melawan Ali? Engkau bukan orang yang mengungguli Ali dalam keutamaan dan kekerabatan dengan Rasulullah. Alilah yang lebih layak menjabat khalifah dibanding dirimu. Muawiyah pun mengakui hal tersebut. Namun mereka memihak Muawiyah karena mendapat informasi bahwa di pasukan Ali terdapat kezaliman terhadap mereka. Sebagaimana kezaliman terhadap Utsman, mereka siap berperang untuk membela diri. Dan berperang karena hal ini boleh. Karena itulah mereka tidak memulai menyerang. Sampai mereka yang diserang, Ibnu Taimiyah, Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Artinya, pasukan Muawiyah mendapat informasi bahwa pasukan Ali telah disusupi oleh para pembunuh Utsman. Sebagaimana yang terjadi di Perang Jamal. Inilah yang terjadi. Dari Amir As-Syabi dan Abu Ja'far Al-Bakir, Ali mengutus seseorang menuju Damaskus untuk memperingatkan mereka bahwa ia telah menyeru penduduk Irak tentang loyalitas kalian pada Muawiyah. Saat berita ini sampai pada Muawiyah, ia memerintahkan agar orang-orang dikumpulkan. Orang-orang pun berkumpul memenuhi masjid. Muawiyah naik mimbar dan berkhutbah, sesungguhnya Ali telah menyeru penduduk Irak menuju kalian. Bagaimana pendapat kalian? Orang-orang menepuk dada mereka tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Dan tak ada yang mengangkat pandangan mereka. Seseorang yang disebut dengan Zulkila berkata, "Hai Amirul Mukminin, engkaulah yang memutuskan dan kami akan melakukan." Kemudian Muawiyah berkata di hadapan halayak, "Pergilah kalian menuju Kam. Siapa yang tertinggal, biarkanlah." Kemudian berkumpullah. Lalu utusan Ali itu berangkat menuju Ali dan mengabarkannya. Ali pun memerintahkan agar orang-orang dikumpulkan di masjid. Lalu ia berkhotbah, "Muawiyah telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi kalian. Bagaimana pendapat kalian?" Orang-orang bergemuruh, sehingga Ali tak bisa menangkap apa yang mereka ucapkan. Ali turun dari mimbar dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ali sadar pengikutnya tidak satu suara. Kesetiaan mereka tidak bisa diandalkan. Dan di tengah mereka ada pengkhianatan. Bandingkan dengan kesetiaan pengikut Muawiyah. Benar saja, para pengobar fitnah berusaha menggembosi peperangan.
Terjadilah perang yang mayoritas para sahabat tidak turut serta di dalamnya. Diriwayatkan Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, saat fitnah bergejolak jumlah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 10.000 orang. Yang turut serta di dalamnya tidak sampai 100 orang. Bahkan tidak sampai 30 orang, Ibnu Taimiyah Minhaj as-Sunnah. Artinya, para sahabat memegang pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah. Mereka menjauhinya, tidak seperti cerita yang disampaikan para pendusta. Seakan hampir semua atau bahkan semua sahabat terlibat dalam fitnah ini. Mereka kesankan para sahabat berpecah dan saling menumpahkan darah, mengkhianati pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ammar bin Yasir dan para pemberontak. Di antara kejadian penting dalam rangkaian perang Siffin adalah syahidnya sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar berada di barisan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duhai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Terbunuhnya Ammar ini memperjelas posisi Ali dan Muawiyah. Mana ijtihad keduanya yang benar dan mana yang salah. Ali dan orang yang bersamanya berada di pihak yang benar. Sementara Muawiyah dan orang yang bersamanya keliru dalam ijtihad mereka.